Share screen-nya udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah, Teh. Oke, makasih. Sebelumnya aku mau nyapa ulang lagi. Selamat pagi buat teman-teman dari kelas 2B. Sebelumnya aku mohon maaf gitu karena menyita weekend-nya lagi karena emang benar-benar susah buat nentuin jadwal yang pas gitu ya, kecuali weekend. Jadi atas kesepakatan kita juga nggak apa-apa aku lagi dan lagi gitu merebut weekend kalian di jam 11 sampai sekitar jam 12 lebih lah. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas tentang Muhammad Raihan hadir. Oke, baiklah. Sebentar ya. Muhammad Raihan. Oke, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita ke materi ketiga. Kita bakal bahas tentang uji T2 populasi. Oke, Mas Budo. Oke, uji T2 populasi independen, ragam diket homogen dan ragam heterogen. Siti Julaiha juga hadir ya. Sebentar. Siti Julaiha NIM-nya berapa ya? Oh, udah. Ketemu. Oke, balik lagi. Kita bakal bahas tentang uji T2 populasi independen, ragam homogen, dan heterogen. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu buat teman-teman di kelas 2B. Di perkuliahan biasa kalian udah nyampe belum ke materi uji 2 populasi? Belum, Teh, Sudah, belum. Teh. Kenapa? Kemarin Udah atau belum sudah, nih? Teh. Sudah, Teh. Dosennya nggak masuk waktu lagi ngejelasin itu. Iya, nggak dijelasin jadinya, Teh. Oh, tapi dikasih materi sama Dikasih, Teh. pembelajaran. Oke, berarti kalian udah tahu dong. Udah belajar sendiri ya materi tentang uji T2 populasi independen. Jadi karena emang ini praktikumnya, jadi lebih ke pengaplikasiannya ya. Jadi kita tidak lepas dan tidak akan jauh dari RStudio. Jadi kali ini kita bakal belajar tentang bagaimana sih melakukan uji T2 populasi dua populasi independen, ragam homogen dan heterogen gitu. Aris Munandar. Baiklah, sebentar. Itu Aris Munandar NIM-nya berapa kalau boleh tahu? Satu 20. Oke, makasih. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Udah, kita ulang aja. Jadi kali ini kita bakal belajar tentang bagaimana sih melakukan uji T2 populasi independen dengan ragam homogen dan heterogen di RStudio gitu. Tapi sebelumnya teman-teman berarti udah tahu dong ya apa itu ragam homogen dan apa itu ragam populasi ragam heterogen. Itu ada dipelajarin di ini nggak, di perkuliahan juga nggak? Atau mungkin materinya ada dijelasin nggak gitu? Ya udah. Ada yang tahu teman-teman? Nggak apa-apa berpendapat aja, nggak ada yang salah dan nggak ada yang bakal disalahin. Kita belajar bareng-bareng karena aku juga sama kayak kalian juga baru belajar gitu. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Langsung on mic aja, nggak apa-apa. Izin menjawab, Teh. Iya, silakan Kri. Ya, kalau ragam homogen itu artinya ragamnya itu memiliki komposisi yang seragam. Jadi seragam gitu, Teh, tidak dapat dibedakan. Gitu, Teh. Terima kasih.
Oke, dan ragam ada yang mau nambahin lagi dari teman-teman yang lain? Sebelumnya makasih buat Tri yang udah berpendapat ya teman-teman. Oh iya Teh, lupa. Ada lagi ya? Ragam Mungkin homogen itu varian satunya bakal sama variansi yang kedua. Jadi kan dua populasi. Jadi variansi yang pertama itu sama dengan variansi yang kedua. oke, tadi Tri udah selesai ya ngomongnya. Maaf ya teman-teman, tadi koneksinya terputus tiba-tiba. Tadi Tri sampai mana ngomongnya? Sampai di mana? Maaf. Iya Teh, jadi ragam homogen itu ragam dari jadi ragam pertamanya itu akan sama dengan ragam yang kedua. Oke, makasih sebelumnya jawabannya. Benar ya teman-teman. Jadi sebenarnya ragam homogen dan heterogen itu berarti artinya kalau misalnya dia populasi homogen itu populasinya memiliki varians atau ragam yang sama. Sedangkan kalau dia populasi data yang heterogen itu dia memiliki ragam atau varians yang berbeda gitu. Untuk itu, nah sebelumnya kita balik lagi ke sini. Nih, ya. Jadi kan penggolongan hipotesis ya, yang paling awal nih di sini uji hipotesis ada dua, kita terbagi menjadi dua. Yang pertama sudah kita pelajarin di materi sebelumnya, itu satu populasi, ada uji Z dan uji T, dan sekarang kita diuji dua populasi. Tapi kita di sini menggunakan uji T. Nah, di dua populasi ini juga terbagi menjadi dua, ada uji dua populasi berpasangan atau dependen dan uji dua populasi tidak berpasangan atau independen. Nah, untuk penjelasan materinya sendiri ini bakal terpisah teman-teman. Untuk minggu ini kita bakal bahas tentang tidak berpasangan atau independen, sedangkan untuk minggu depan kita bakal bahas tentang dua populasi berpasangan atau dependen. Nah, di uji hipotesis dua populasi tidak berpasangan atau independen ini kita bakal bahas tentang pembagiannya lagi. Jadi ada yang berasal dari populasi yang ragamnya homogen dan yang ragamnya heterogen kayak gitu. Nah, apa sih sampel independen dependen itu? Jadi secara singkatnya, kalau sampel independen itu di mana di sini kita bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan atau saling bebas. Artinya tidak ada keterkaitan antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan uji hipotesis dua populasi sampel dependen, itu artinya kita memakai sampel yang memiliki hubungan atau saling berpasangan kayak gitu. Misalnya contohnya dalam sebuah kasus kita melakukan pengukuran pada satu objek, tapi dilakukannya itu dua kali gitu. Misalnya, contohnya nih, misalnya aku ngikutin program diet. Nah, berat badan aku sebelum mengikuti program diet dihitung nih, dan untuk sampel keduanya berat badan aku setelah mengikuti program diet gitu. Jadi secara nggak langsung objeknya itu satu, tapi diberikan perlakuan yang berbeda gitu, dua perlakuan yang berbeda gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti aku dianalisis berat badannya sebelum mengikuti treatment diet, dan dianalisis lagi berat badannya setelah mengikuti treatment diet. Jadi sebenarnya subjeknya sama, tapi diberikan dua perlakuan yang berbeda dan datanya itu berbeda gitu, di waktu yang berbeda kayak gitu. Secara singkatnya kayak gitu. Kita lanjut. Nah, di sini kali ini kita akan membahas tentang uji T dua populasi independen. Nah, uji T-nya ini kita lakukan di RStudio. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau independen itu berarti populasinya tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan, atau bisa dibilang juga kayak bebas gitu, saling bebas. Nah, di sini kita melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Nah, dari situ nanti kita bakal tahu dia sebenarnya data yang homogen atau heterogen sih. Nah, kalau misalnya datanya itu variannya sama atau equal variance, berarti dia itu merupakan contoh data yang homogen. Sedangkan kalau misalnya dia variannya berbeda atau
equal variance, berarti dia merupakan data heterogen, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung aja. Oh ya, ada juga contoh, apa ya, bukan contoh sih, lebih ke rumus yang kita pakai kalau ngitungnya secara manual. Kayaknya kurang lebih sama yang di-share dosen ke kalian ya. Nah, di RStudio kan sebenarnya kita di sini kita bakal cari tahu caranya juga bagaimana menentukan data itu homogen atau tidak, menentukan dia homogen atau heterogen gitu di RStudionya. Namun secara manual ada juga nih teman-teman caranya. Misalnya ini pakai rumus ya, kalau variansnya terbesar pakai rumus yang ini dan varians terkecil pakai rumus yang ini. Nah, nanti untuk mengetahui dia homogen atau heterogen kita bisa lihat dari nilai F hitungnya. Nah, jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka berarti dia merupakan dia merupakan data yang homogen atau equal variance. Sedangkan kalau misalnya F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, berarti dia merupakan data yang heterogen atau unequal variance. Ini artinya equal variance itu variance-nya sama, sedangkan unequal variance itu artinya variance yang berbeda. Yang ini ya teman-teman. Ntar kita edit aja biar gak bingung. Varian beda. Sama, maaf. Sama. Ini, yang ini varian berbeda. Oke, jadi yang atas ini berarti dia apa sih namanya, homogen, yang bawah ini dia heterogen, kayak gitu. Langkah-langkahnya kita ke contoh soal dulu, sebentar. Ini nabrak kayaknya. Oke, jadi contohnya nih di sini aku ambil satu contoh, itu ada seorang asisten praktikum ingin mengetahui apakah terdapat cukup bukti bahwa rata-rata nilai ujian praktikum statistika antara kelas A dengan kelas B adalah sama. Nah, diambil sampel sebanyak 6 orang mahasiswa dari kelas A dan 6 orang mahasiswa dari kelas B. Dan diperoleh data sebagai berikut. Dari kelas A 68, 73 dan seterusnya, dari kelas B 77, 79 dan seterusnya. Diketahui alfanya 5%. Langsung aja kita ke pengerjaan di RStudionya. Aku izin share screen sebentar. Share screen-nya udah ada belum teman-teman? Sudah teh. Oke, terima kasih. Lanjut aja, seperti biasa kita buka lembar kerja yang baru ya, biar enggak yang berantakan. Oke. Sini sebentar aku mau hapus dulu biar enggak rame banget. Sini juga. Oke. Ini udah seperti gambaran RStudio pada umumnya kalau misalnya kita baru buka. Nah, di sini seperti biasa data yang tadi di contoh soal. Bentar ya, aku share screen ini aja ya. Apa namanya? Katanya mau ke mamahnya. Share screen-nya udah kelihatan? Sudah teh. Oke, baiklah. Jadi ini teman-teman contoh soal yang ini, yang data yang diketahui di soal, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk Excel. Nah, bentuk Excelnya kayak gimana teh? Di
sini aku udah ini ya. Jadi diklasifikasikan. Kelasnya dikasih variabel kelas, judulnya nih. Terus ada variabel nilai. Nah, kelasnya kita sesuaikan. Di kelas A ada berapa tadi? Ada 6 mahasiswa. Kita urutin datanya sesuai yang diketahui di soal. Terus ada kelas 6 mahasiswa juga. Kita masukin datanya sesuai yang diketahui di soal ini. Nah, nanti bentuk Excel-nya kayak gini, teman-teman. Oke, setelah udah dibentuk dalam bentuk Excel, aku nyimpannya supaya memudahkan, aku kasih namanya homogen. Jadi di sini sebelumnya langsung aja kita import dulu datanya agar kita bisa olah datanya. Seperti biasa ya, cara import data itu kita pakai import dataset yang ini, terus pilih from Excel, terus ketik browse. Kita cari nih, kita nyimpan datanya di mana gitu. Nah, aku nyimpannya di praktikum statistika. Nama datanya itu homogen. Oke, terus aku klik open. Kita tunggu sampai muncul di data preview. Kalau sudah muncul, langsung kita klik import. Nah, dia bakal muncul nih di kotak environment sama di kotak script. Lanjut. Maaf, tadi itu di sebelah mana ya? Sebentar. Oke. Seperti biasa, untuk memastikan bahwa data yang kita import itu benar-benar udah masuk di RStudio-nya, kita panggil nih datanya sesuai sama nama file yang udah kita import tadi. Nah, nama file kita kan homogen. Aku panggil deh datanya. Homogen. Terus kita klik, terus diklik run. Nah, kalau misalnya data yang kita input emang benar-benar udah masuk dan bisa dibaca di RStudio-nya, itu bakal kelihatan di di kotak konsol. Jadi di kotak konsol tuh bakal ada data sesuai sama yang kita input tadi di Excel. Jadi bentuknya benar-benar persis sama data yang di Excel tadi. Kalau nama variabelnya, terus urutannya, nilainya, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, nah ini kan sebenarnya aku kasih nama homogen supaya memudahkan ya. Sebenarnya ini enggak, nama filenya enggak harus ini. Cuman kan ini sebenarnya kan kita belum tahu ini termasuk data homogen atau enggak sih. Nah, untuk itu kita melakukan yang namanya Bartlett test. Jadi apa sih Bartlett test itu gitu. Sebentar. Nah, jadi Bartlett test ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis pada dua kelompok data numerik, di mana nanti untuk mengetahui dia homogen atau heterogennya itu bisa kita lihat dari nilai p-value di output di bagian konsol nanti. Nah, kalau misalnya p-value-nya itu lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa ragam antar kelompok adalah sama, atau dapat dikatakan bahwa data tersebut adalah homogen. Langsung aja kita ke Bartlett test-nya, sintaknya itu Bartlett test, klik ini yang muncul otomatis, terus kita masukin comment atau sintaknya itu sesuai sama nama variabel yang ada di data kita. Ini kan nama variabelnya ada nilai sama kelas. Nah, untuk penulisannya itu benar-benar harus sama ya teman-teman. Misalnya penulisan nilai itu N-nya huruf besar, jadi benar-benar harus huruf besar. Nah, ditambahin tanda tak hingga yang ada di sudut kiri keyboard kita. Itu ini semua sintaknya ditulis manual, tidak ada yang muncul otomatis. Jadi nanti kalian kalau lagi nyoba sendiri, emang dia nggak akan muncul, dia kita ketik manual. Dan penulisannya itu harus benar-benar teliti ya teman-teman, supaya nanti waktu di run sintaknya nggak error gitu. Nah, setelah ini kita klik data, terus pilih yang paling atas data sama dengan, klik sekali, terus ketik nama file yang sudah kita import tadi. Klik sekali, pindahin kursornya ke akhir sebentar, terus kita run. Nah, nanti di konsolnya bakal muncul ini nih teman-teman, bakal ada outputnya. Nah, di sini kan diketahui p-value-nya itu 0,819, berarti itu lebih besar daripada si alpanya, karena kan alpanya diketahui di soal itu 5% ya. Yang ini, nah alpanya 5%, berarti 5% itu kan sama dengan 0,05, sedangkan p-value-nya di Bartlett test kita itu adalah 0,89, berarti artinya data yang kita import tadi merupakan contoh data homogen, kayak gitu.
Nah, setelah kita mengetahui nih, ternyata data kita data homogen, langsung aja kita melakukan uji t-testnya gitu. T-test. Terbiasa t-test, terus kita ketik nama file yang kita import, tambahin simbol dolar, klik variabel yang nilai dulu. Nilai. Terus kita masukin tanda tak hingga. Ketik nama file lagi, homogen. Terus kita tambahin simbol dolar. Maaf. Homogen. Kita ulang deh. Homogen. Terus klik tanda dolar. Terus pilih yang variabel kelas. Nah, dari sini kita tambahin lagi variabel equal. Nah, variabel equal dengan true. Pilih yang ini. Nah, variabel equal ini tadi kita ketik manual ya, teman-teman, tidak muncul otomatis. Nah, kenapa sih Teh di sini variabel equalnya kita pakai yang true sesuai sama yang tadi, teman-teman, yang di atas, yang ini. Variabel equal berarti variance-nya itu sama. Nah, dari mana sih Teh kita tahu ini sama atau enggak? Kan udah dilakukan uji homogenitas tadi di atas. Dan diketahui data kita itu homogen. Jadi equalnya varian. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut. Tadi sampai di mana ya? Sampai di ya, variabel equal. Jadi variabel equalnya itu true kalau misalnya kita pakai setelah kita ketahui bahwa datanya itu homogen gitu. Setelah sintaknya sampai di sini, langsung kita run aja. Nah, di bawah ini bakal muncul nih output dari t-test yang kita lakukan. Nah, di sini nih banyak kan informasinya. Ada ini, ada T hitung, ada p-value, ada df, dan seterusnya. Nah, langsung aja kita ke sebentar. Nih, dari sini ini kan main in group A, main in group B. Berarti dari sini diketahui ya teman-teman dari output year studionya nilai rata-rata untuk kelas A dan nilai rata-rata untuk kelas B. Nah, secara deskriptif kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian praktikum statistika kelas A dan kelas B, di mana nilai rata-rata untuk kelas A itu ada 76,67, sedangkan nilai rata-rata kelas B itu 79, kayak gitu kan. Nah, dari sini kan secara deskriptif kita dapat menyimpulkan nih, terdapat perbedaan. Jadi kayak belum cukup bukti nih kalau misalnya dibilang nilai rata-rata ujian praktikum mahasiswa kelas A dan kelas B itu sama, karena secara deskriptif mereka beda gitu, dideskripsikan itu mereka beda gitu. Nah, gimana kalau berdasarkan T hitungnya gitu. Jika T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, itu maka bisa dikatakan terimahan 0, kayak gitu ya teman-teman. Sebentar. Nah, ini. T hitungnya kan di sini dapatnya di R studionya minus 0,798. Nah, sedangkan untuk titik kritis atau T tabelnya itu bisa kita lihat ya. Masih ingat kan cara ngelihat T tabelnya? Bentar, kita buka dulu tabel T. Sabar. Lama banget ya.
Oke, tabel T-nya udah kebuka. Nah, dari soal kita ini nih, aku mau nanya lagi nih sama teman-teman. Dari soal ini, kira-kira DF-nya berapa? Ada yang tahu nggak? 11 teh. Siapa yang jawab tadi? Tri teh, Tri. Sama Baron teh. Oke, Baron, kata Baron 11. Yang teman-teman yang lain ada yang berpendapat lagi? Atau setuju nih kalau DF-nya 11? 5. 7. 11 tinggi ya. Berapa nih? Ada yang 5, 7, 11. 11 teh, sepakat 11. 11 teh. Oke, sepakat ya, 11 ya. Oke, perlu diingat ya teman-teman. Kalau misalnya DF-nya itu N kurang 1, itu kan kemarin untuk yang populasinya 1 gitu, untuk yang satu populasi. Nah, karena ini populasinya ada 2, berarti N-nya ada 2 dong. Jadi ada N1 dan N2. Nah, dalam konteks soal kita ini berarti ada NA dan NB gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk membuat menentukan DF kan berarti N dikurang 1. N dikurang 1 kan. Nah, di kita ini kan N-nya ada 2. Berarti N1 dikurang 1. N2-nya juga dikurang 1 juga. Berarti dia ada 2 pengurangannya karena populasinya ada 2. Nah, kalau udah kayak gini, berarti DF-nya berapa dong? 10. 10. Iya, iya betul. Jadi kalau kita diuji 2 populasi, itu N-nya dikurang 2 ya teman-teman. Karena populasi yang kita pakai itu ada 2 sampel. Jadi setiap sampelnya itu dikurang 1. Kayak gitu. Oke, nah di sini nih ternyata ada nih, kita nggak merhatiin dari tadi, DF-nya ada 10 ya teman-teman. Jadi kan ada 12 data, tapi karena kita pakai 2 sampel atau 2 populasi, berarti N1 dikurang 1, N2 dikurang 2, baru dijumlahin. Berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5, terus N61 lagi dikurang 5, dikurang 1 sama dengan 5, jadi 5 tambah 5 jadinya 10. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, jadi diingat, jangan sampai lupa. Terus lanjut kita buka di mana namanya? Oh, di tabel T-nya. Tadi kan alfanya itu 0,05. 0,05 maaf. DF-nya itu 10. Kita tarik aja dari sini ke sini. Nah, berarti dapat nih T tabelnya itu 2. Ya Allah. T tabelnya itu 2,22814. Kayak gitu. Nah, setelah dapat, kita bandingin nih nilainya ya. Bandingkan nilainya dengan yang diketahui di RStudio. Di RStudio kan T hitungnya minus 0,798. Nah, titik kritis kan karena kita uji 2 arah, jadi titik kritisnya ada 2 kan. Yang ini titik kritis di negatif dan titik kritis positifnya. Nah, berarti karena nilai T hitungnya negatif, kita bandingkan dengan titik kritis negatifnya. Nah, berdasarkan ini berarti kalau misalnya T hitungnya itu lebih kecil dari titik kritis negatif, berarti terima H0 atau tolak H0? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau apa tadi teh? Kalau T hitungnya itu lebih besar daripada titik kritis negatif, itu kita terima H0 atau tolak H0? Tolak Yang ini titik kritis negatif kan di sini. Tolak. Kenapa? Tolak. Baron bilang terima, ada yang bilang tolak. Oke, aku mau nanya alasannya deh. Yang bilang tolak siapa tadi? Aku. Kan lebih besar kan? Iya, lebih besar. Tapi ingat, ini kan di sumbu negatif. Semakin besar angka, lebih besar itu ke kanan tahu, bukan ke kiri.
Oh Jadi iya iya lebih iya. disembur. Iya, Maaf, maaf, maaf. teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa salah. Yang penting kan ada maksudnya kayak berpendapat gitu ya. Nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng aja. Jadi kalau di sumbu negatif kan semakin besar bilangannya itu sebenarnya dia semakin kecil karena kan ini sifatnya negatif. Nah, jadi kalau semakin besar bilangan negatif itu kan semakin besar angkanya sebenarnya semakin kecil karena dia bakal mendekati sumbu nol kayak gitu. Berbanding terbalik kalau misalnya dia di titik kritis sebelah kanan atau sumbu positif di sini sebelah kanan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini nih T hitungnya itu lebih kecil daripada titik kritis negatifnya, berarti kita terima H0 dong. Karena otomatis T hitungnya itu bakal berada di sini nih, di daerah penerimaan H0. Kayak gitu, karena lebih besar. Kayak gitu, teman-teman. Oke, langsung balik ke yang kita dapetin di soal. T hitungnya negatif 0,7998, sedangkan titik kritis maaf ini terbalik ya teman-teman ya. Aku ikut error ini. Jadi kan T hitungnya itu minus 0,7998, sedangkan titik kritis negatifnya itu minus 2,22814. Berarti kita terima H0 kayak gitu. Atau dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian praktikum statistika kelas A dan kelas B kayak gitu teman-teman. Lanjut ke contoh yang kedua. Yang ini untuk yang heterogen ya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah terdapat cukup bukti bahwa rata-rata nilai ujian statistika antara kelas B dengan kelas C adalah sama. Maka diambil sampel sebanyak 7 orang mahasiswa kelas B dan 7 orang dari kelas C juga. Diperoleh data sebagai berikut. 40, 22, 74 dan seterusnya, 78, 85 dan seterusnya. Alpanya sama 5%. Nah, H0-nya itu mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Lanjut aja ke langkah di studionya. Nah, dari data ini, data kelas B dan kelas C yang ini, kita ini lagi teman-teman, apa namanya? Kita ubah ke dalam Excel. Nah, sama kayak data yang sebelumnya. Jadi, kita ubah ke dalam Excel supaya kita bisa import gitu ya. Nah, ini untuk mengubahnya ke dalam Excel sama aja teman-teman sama kayak yang tadi. Jadi, dia bakal diubah ke dalam bentuk kayak gini. Kita sesuaiin aja kelas sama nilai, kelas nilai gitu kan. Cuman ini kan tadi kelas A sama kelas B, ini cuman kelas B sama kelas C gitu. Filenya beda. Nah, lanjut aja, sekarang kita import lagi datanya. Sebentar. Import dataset from Excel, terus browse. Sini aku kasih nama filenya itu heterogen. Heterogen, ya. Open, kita tunggu sampai muncul di data preview. Terus, nah, iya. Terus import. Nah, dia udah muncul di sini. Ada 14 observasi atau 14 jumlah data dan ada 2 variabel. Oke, gitu. Lanjut. Kita entitle berapa tadi? 8. Ya, yang ini. Untuk memastikan bahwa data yang kita import tadi udah benar-benar kebaca di RStudionya, langsung aja kita ketik nama filenya, bakal muncul otomatis, terus kita run. Nah, setelah di run, muncul deh di konsolnya sesuai sama data yang diketahui di soal nih. Bakal muncul di sini. Kalau udah muncul, langsung aja untuk mengetahui dia sebenarnya heterogen atau homogen, langsung aja kita ngelakuin Bartlett test kayak data yang sebelumnya yang ini. Oke. Sebenarnya gini kita bisa copy nggak sih? Sebentar ya, kita coba ya teman-teman. Aku juga belum coba. Coba kita copy ya, kita copy tapi ininya diubah yang data sama dengan kita ubah jadi heterogen. Kita pilih yang heterogen, pindahin kursornya ke akhir, terus kita run. Oh iya bisa. Nah di sini diketahui nih teman-teman, p-value-nya itu 0,0004983. Berarti dapat disimpulkan apa nih teman-teman?
Ada yang tahu apa yang dapat disimpulkan dari nilai p-value yang dapat di RStudio? Berarti dia unequal. Iya. Iya, unequal. Berarti artinya dia homogen atau heterogen? Heterogen. Iya, benar. Jadi, dia karena p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, berarti kita dapat disimpulkan bahwa bahwa datanya itu merupakan data yang variansinya berbeda atau heterogen gitu. Jadi lanjut aja, karena kita udah tahu dia heterogen, kita langsung aja ke t-testnya. T-test klik yang itu otomatis sama dengan yang di atas, kita klik nama filenya, tambahin $, pilih yang nilai dulu, nilai, terus tanda tak hingga, terus heterogen lagi, terus tambahin tanda $, pilih yang kelas, sambungin sintaknya. Nah, di sini kita pakai variabel equalnya itu berarti sama dengan false. Kenapa false? Karena Teteh punten itu di luar ya, itu pas tulis apa namanya equalnya itu keluar dari kurung tutup kurung. oh iya sebentar, nggak merhatiin, maaf. Oh ya, maaf. Jadi tadi nambahin, ya udah dihapus saja. Ini kenapa variabel equalnya false teh gitu. Nah, tadi kan variabel equal di sini tuh true karena emang variabel equal kan maksudnya varians bukan variabel. Varians equal berarti kan variasinya sama, bener dong karena dia homogen. Nah, di sini kenapa false? Karena emang dia heterogen. Jadi variansnya itu nggak sama kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita run aja. Nanti sama dengan sebelumnya di bawah bakal ada output sebanyak ini nih. Nih, kayak gini. Langsung aja kita ke penarikan kesimpulannya. Nah, dari sini nih diketahui nih teman-teman, main dari grup B itu 47, main dari grup C itu 82,71 dan seterusnya. Nah, secara deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian praktikum statistika kelas B dan kelas C gitu. Nah, gimana nih kalau berdasarkan T hitungnya dan titik kritisnya kayak gitu kan? Nah, dari situ di sini kan T hitungnya diketahui minus 4,1113. Nah, lanjut, berarti sekarang kita ngelihat tabelnya. Berarti 12, terus klik ke 0,05, ada 2,17781. Berarti, nah karena ini T hitungnya negatif, kita pilih titik kritis yang negatif juga karena ini dua arah. Karena T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka kita tolak H0. Nah, apa tadi H0? Nah, H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu B. Berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian praktikum statistika kelas B dan kelas C. Atau dapat juga disimpulkan bahwa belum cukup bukti bahwa rata-rata yang ini. Belum cukup bukti bahwa rata-rata nilai ujian statistika antara kelas B dan kelas C adalah sama. Atau dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara nilai rata-rata ujian statistika antara kelas B dan kelas C. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin itu aja. Sampai sini udah selesai. Nah, kalau mau ngelihat di sini, titik kritisnya kan tadi minus 2,17 kan. 2,17 di sini nih. 2,17 di sini gitu. Berarti minus 4,113 itu kan
lebih ke nilai kan, lebih ke kiri, berarti dia ada di daerah penolakan H0, sehingga kita penarikan kesimpulannya kita tolak H0 kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang mau aku jelasin ya. Kurang lebihnya mana tadi? Untuk materi kali ini itu aja. Ada yang mau ditanyain? Boleh langsung resen. Oke, Ellen, langsung on mic aja nggak apa-apa. Teh, tadi kan di R Studio-nya aku boleh lihat gak? Nah, kan di R Studio-nya itu yang bagian Barlet. Mana sih? Ya, bagian Barlet itu kan ada Barlet tes, terus nilai baru kelasnya kan. Nah, itu harus nilainya dulu atau boleh data kelasnya dulu, Teh? Teteh punten suaranya nggak ada. Oh iya maaf, lupa on mic. Oke, yang ini ya maksudnya ya. Yang ini. Ini bukan? Iya, Teh. Oke, langsung kita coba aja ya untuk membuktikan. Jadi nggak bisa karena kebalik. Bentar kita buka ininya dulu. Nah, setelah dicoba ternyata nggak bisa ya. Jadi ini apa namanya? Kalau misalnya kita ngeduluin variabel kelasnya dulu baru si nilai, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi harus emang benar-benar nilainya dulu baru kelas. Karena yang mau kita yang mau kita ketahui sebenarnya dia homogen atau enggaknya itu dia nilainya ini gitu. Si nilai ini. Jadi yang mau kita ketahui sebenarnya datanya homogen atau heterogen sih. Ini yang mau kita ketahui. Sedangkan kalau misalnya si kelas ini kan variabelnya ya. Ini kan nggak bisa kita tentuin homogen atau enggaknya karena ini nggak numerik. Ini kan sifatnya apa ya? Ini kan abjad ya, kategorial ya A sama B gitu. Sedangkan yang kalau nilai Bartlett test itu kan fungsinya untuk menguji numerik ya. Numerik tahu nggak? Jadi maksudnya angka yang berbentuk angka. Jadi kalau misalnya nah dari sini nih Bartlett test itu kan fungsinya untuk melakukan uji hipotesis pada dua kelompok data yang bersifat numerik. Jadi untuk melakukan Bartlett test kita pilih yang pertama kita buat di sintaknya adalah si nilai karena yang mau kita lakukan uji Bartlett testnya melihat homogen atau enggaknya adalah nilai ini. Ini yang mau kita lihat homogen atau enggak gitu. Nah baru deh kita masukin nih nilai tanda tak hingga, terus kita masukin yang variabel kelas. Variabel kelas ini apa? Variabel dari data-data ini kayak gitu. Jadi nggak bisa dibalik karena yang mau kita cek homogenitasnya itu adalah si nilai yang bersifat numerik gitu. Gitu. Cukup, Ellen? Cukup, Teh. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau nanya lagi? Boleh silakan. Langsung on mic aja ya, teman-teman. Teh izin bertanya, untuk tugas post testnya nanti kita mau yang homogen sama heterogen atau satu aja?
homogen atau heterogen ya. Kayaknya bakal buat homogen sama heterogen buat dua-duanya sih, karena kan sintaknya juga nggak terlalu banyak. Tapi nanti deh aku pertimbangkan lagi, mungkin kalian juga lagi banyak tugas ya, lagi banyak praktikum juga. Kalau sekiranya terlalu kompleks, nanti aku pertimbangin lagi ya teman-teman untuk post testnya gimana. Dan pastinya deadline-nya nggak usah takut mepet. Nanti kalau misalnya nih aku ngasihnya mundur, nggak sekarang, misalnya aku ngasihnya nanti hari Senin, paling juga deadline-nya nanti minggu depannya gitu. Jadi deadline-nya itu akan tetap menyesuaikan dengan rentan waktu seminggu gitu. Jadi bukan karena aku ngasihnya Senin karena kita praktikumnya misalnya nih Rabu gitu, jadi tetap Rabu deadline-nya enggak. Jadi kalaupun aku nanti agak telat ngirim post testnya, itu bakal tetap menyesuaikan deadline-nya. Paling aku pertimbangin dulu kira-kira kalau misalnya nanti ini kalian buat homogen sama heterogen terlalu berat nggak atau gimana gitu. Tapi dari yang aku lihat, sepengetahuan aku mungkin sejauh ini yang paling berat sih box plot sama histogram sama daun-daun sih. Kalau ini mah sedikit, paling nanti kalian nentuin jenis soalnya aja gitu. Soalnya boleh dilihat dari Google, dari buku, atau mungkin juga soal dari dosen diolah di sini boleh. Aku bebasin kalian. Sejauh ini sih aku rencananya mau ngasih kalian homogen sama heterogen. Jadi kayak tugasnya biar kalian juga bisa ngebandingin gitu. Emang bedanya di mana sih gitu. Karena kan sintaknya juga nggak terlalu banyak ya. Kayak cuman berapa nih? Ada 6. Cuma ada 6 sintak nih. Jadi kalaupun kalian ngejelasin tutorial kan paling cuma ada 3 screenshotan nggak sih? Nah, jadi nggak terlalu berat lah. Dan untuk deadline-nya tetap dengan pertimbangan nggak akan mepet banget deadline-nya. Itu aja. Udah cukup belum jawabannya atau belum menjawab? Sebenarnya belum menjawab sih. Terima kasih. Nanti ya aku kasih tahu ya homogen atau heterogennya. Tapi sejauh ini kayaknya bakal dua-duanya gitu. Karena kan nggak terlalu berat teman-teman. Jadi dibawa enjoy aja nggak apa-apa. Deadline-nya nggak akan cepet. Ada Izam nih, boleh langsung on mic aja. Saya mau nanya, ini kan kita membuat misal kita bikin homogen dan heterogen. Nah, misalnya ada dua tuh. Kalau misal homogen, kita dapat yang pertama homogen nih. Terus yang kedua dapat lagi homogen. Itu gimana cara bedain homogen dan heterogen ya? Bikin data Excel-nya. Oke, aku izin jawab ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya nih, gimana kalau misalnya aku udah buat soal, terus pas di Bartles, uji Bartlesnya, ternyata mereka kedua contoh soal yang aku buat nih homogen. Tinggal gini aja teman-teman. Bentar, kayaknya aku ada penjelasan di PPT. Bentar ya, aku buka dulu. Jadi sebenarnya secara gampangnya kalian tinggal kontak ngetik data yang mau kalian olah gitu loh. Jadi supaya hasilnya dia itu heterogen. Bukan di sini kayaknya, di sini. Ya. Jadi secara apa ya? Secara gampangnya gitu ya. Kalau homogen itu biasanya jumlah datanya itu kan sama ya. Rentang nilainya itu nggak jauh beda. Kelihatan nggak di share screen-nya? Yang ini, kelompok data 1 dan kelompok data 2. Di sini kan kelihatan kelompok data 1, 5, 7, 6, 8, 7. Nah, berarti nilai minimalnya itu ada 5, nilai maksimalnya itu ada 8. Oke, di kelompok data kedua ada 6, 8, 7, 5, 6. Itu rentan nilainya hampir sama nggak sih? Nilai minimalnya 5, nilai maksimalnya 8, kayak gitu. Kelihatan banget nih kalau dia datanya homogen. Sama kayak contoh soal kita tadi. Yang ini nih. Nah, kelihatan kan? Ini ada 6 data, nilai minimalnya ini 68, ini nilai minimalnya itu 71. Jadi nggak terlalu jauh kan nilai minimalnya perbedaannya. Nah, ini nilai maksimalnya 82, dan nilai maksimalnya 85. Kayak gitu, kelihatan. Jadi nanti kalian bisa untuk manipulasi data di dalam soalnya bisa gitu. Karena kan ini uji ya yang notabene kalian yang buat soalnya ya, terserah kalian mau manipulasi datanya supaya dia hasilnya nanti homogen, supaya dia hasilnya heterogen. Nah, tadi kan kalau misalnya katanya nih di heterogen gimana? Sini ya.
Ya, yang ini. Nah, kalau data heterogen tuh kelihatan teman-teman. Data heterogen itu jumlah datanya sama, tapi rentan nilainya itu berbeda jauh antara dua kelompok data itu. Misalnya nih kelompok data yang pertama itu 5, 7, 6, 8, 7. Berarti kan nilai minimalnya 5, nilai itu 20, 22, 18, 25, 23. Nah, dari sini kan kelihatan nilai minimal di kelompok 2 aja 18, sedangkan nilai minimal di kelompok 1 itu 5 gitu. Kelihatan kan beda jauhnya. Jadi rentan nilai di antara kedua kelompok itu berbeda jauh. Sama kayak contoh soal tadi. Contoh soal kita tadi yang ini kelihatan kan? Nah, di kelas B itu nilainya 40, 22, 70. Emang ada sih 80 di sini, tapi ini 22. Jadi 22 ke 80 itu kan rentan nilainya 60 ya. Sedangkan di nilai kelas C itu kan 78. Minimalnya ini berapa berarti? Nilai minimalnya 78, nilai maksimalnya 89. 78 ke 89 kan cuma 11 rentan nilainya. Sedangkan kalau kelas B itu kan 22 ke 80, ada 60 nih rentan nilainya. Itu udah berbeda jauh. Jadi dari situ kelihatan ciri-ciri dari data yang bersifat heterogen kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Siapa tadi yang nanya? Lupa. Siapa tadi yang nanya? Izam teh. Iya, Izam ya. Izam. Oke, sampai sini paham nggak Izam? Kalau semisal angkanya apa namanya, datanya itu ada 2 terus ada 80, itu berarti heterogen tuh bisa disebut. Maksudnya saat ada misal ada suatu data nyampur gitu antara satuan sama puluhan gitu, terus puluhan sama ratusan. Boleh dikasih contoh soalnya gak? Aku masih kayak kurang nyambung, masih belum nangkep tuh, belum nyampe gitu. Kamu maksudnya nanya yang kayak gimana? Ya, maksudnya misal ada data angka, ada 20, 80, 100, 200, 300. Nah, itu tuh bisa disebut heterogen nggak? Karena kan jauh tuh rentang nilainya. Yang kita bandingkan itu bukan satu sampel ya. Oh, bukan. Oh, ya. Jadi gini Izam, singkatnya kayak gini. Misalnya, aku ketik aja kali ya, biar kita gampang lihatnya. Misalnya nih, berarti maksud Izam kayak gini kan, kelompok data A misalnya. A, ada 10, terus ada 50, terus ada 120, terus ada 150, terus ada 300 gitu. Berarti ini bisa disebut data heterogen? Enggak bisa, karena kan heterogen data homogennya itu kita membandingkan dua data, jadi harus ada data B dulu nih, datanglah si data B. Data B isinya apa dulu, baru bisa kita bisa kita asumsikan dia homogen atau enggak. Kalau misalnya si data B-nya juga nilainya kayak gini, misalnya 15, 60, terus 140, terus 280, terus 315 gitu. Bisa jadi dia homogen, karena apa? Karena rentan nilainya itu mendekati hampir sama gitu. 10 ke 300 itu kan 290, sedangkan 15 ke 315 juga 290 gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita ke Bartlett test itu bakal homogen karena kita lihatnya dari rentan nilai kedua data, enggak rentan nilai dari satu data aja, tapi rentan nilai dari kedua data yang dibandingkan, kayak gitu. Sampai sini paham, Izam? Kalau misal yang B, misal diganti 2, 5, 20, 50 itu baru. Iya, jadi kita melihatnya dari rentan nilai. Jadi rentan nilai itu gimana ya? Perbandingan dari angka terbesar dikurang ke angka terkecil, kayak gitu. Tergantung juga kalau misalnya di sini rentan nilainya misalnya ini 2 gitu kan, 2 angka pertamanya, terus nanti angka terbesarnya itu cuman sampai 40. Itu bisa jadi saat kita lakukan Bartlett test dia bersifatnya heterogen karena rentan nilainya itu berbeda jauh, kayak gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, siap. Terima kasih Jam buat pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman?
Ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah cukup? Oke, sembari kalian mungkin sedang berpikir gitu, belum menemukan pertanyaan yang mau ditanyain, aku mau ini lagi ya teman-teman, mau absen lagi teman-teman yang sebelumnya aku panggil tapi belum nyaut dari awal gitu ya. Jadi tadi